Ringkasan meditasi Alkitab pelajaran ke-11 dengan judul Kemurtatan dan Syafaat. Sekali lagi saya ingatkan bahwa bukan rencana awal Tuhan memberi perjanjian Sinai kepada bangsa Israel. Sejak semula Allah menawarkan perjanjian Abraham kepada mereka. Perjanjian Abraham disebut juga sebagai perjanjian kasih karunia atau perjanjian iman. Objek perjanjian itu adalah kelahiran juru selamat. Akan tetapi bangsa itu menolaknya. Bacalah Keluaran 6 ayat 3-9. Sekali lagi saya katakan, budak tak sanggup memahami dan memaknai kasih karunia atau pemberian cuma-cuma. Mereka selalu berpikir jika mereka menerima sesuatu, haruslah dengan usaha dan kerja keras. Bagi budak Israel, tak ada pemberian yang gratis. Bagi mereka, sang pemberi haruslah menerima sesuatu yang setimpal dari si penerima. Itulah keadilan bagi mereka, yaitu jika si pemberi dan si penerima punya hak dan kewajiban yang sama. Lagi pula, budak tidak tahu berbuat baik jika tidak ada perintah, dan tidak akan berbuat jahat jika ada larangan. Itulah sebabnya Allah menurunkan ungkapannya ke tingkat yang paling rendah, yang dapat dimengerti dan terima oleh para budak. Maka Allah menawarkan suatu perjanjian timbal balik, yang punya hak dan kewajiban yang sama, berupa perintah dan larangan. Allah memberi perintah, bangsa Israel harus melakukannya. Allah memberi larangan, bangsa Israel harus menjauhinya. Dan jika mereka melakukannya, akan ada berkat. Dan jika mereka tidak melakukannya, akan ada kutuk. Inilah yang dikatakan Allah. Keluaran 19 ayat 5. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku dan di antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Ketika bangsa Israel mendengar ungkapan perjanjian seperti ini, barulah mereka bisa menerimanya dan dengan serentak berkata, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Ungkapan Allah dalam perjanjian di Sinai ini jelas berbeda dengan ungkapan perjanjian pada Abraham sebelumnya. Perjanjian dengan Abraham adalah sepihak, hanya dari Allah, sementara perjanjian di Sinai adalah timbal balik antara Allah dan budak Israel. Namun bangsa Israel justru menerima perjanjian timbal balik, yaitu yang menuntut ketaatan mereka sepenuhnya. Itulah sebabnya perjanjian Sinai itu ditulis Allah di atas 2 loh batu berupa 10 hukum Taurat. Bacalah Keluaran pasal 20. Namun apa yang terjadi? Tepat setelah Musa turun dari gunung Sinai membawa 2 loh batu itu, justru hari itu juga bangsa Israel didapati sedang menyembah patung lembu emas. Bacalah Keluaran 32. Padahal mereka yang mengatakan segala yang diperintahkan Allah akan mereka patuhi, tapi justru baru hari pertama perjanjian Taurat itu diberikan, mereka sudah melanggar hukum yang pertama pula, yaitu membuat Allah lain selain YHWH. Dalam hal ini, mereka telah murtad. Hingga sampai ribuan tahun kemudian, ada seorang muda Israel yang kaya dan punya jabatan tinggi sekalipun telah jatuh kepada isu yang sama. Ia dengan bangga menyatakan telah berhasil menaati seluruh hukum Taurat sejak masa kecilnya. Namun, baru saja Kristus memintanya untuk menjual harta bendanya dan membagikannya pada orang miskin serta mengikutinya, ia menjadi sedih dan kecewa karena banyaknya hartanya. Matius 19 ayat 16-26. Itu berarti anak muda Israel itu telah menjadikan hartanya lebih bernilai daripada Kristus, juru selamatnya. Hal itu sama persis dengan melanggar hukum Taurat pertama. Padahal sebelumnya ia mengatakan telah melakukan seluruh hukum Taurat. Dalam hal ini ternyata ia telah murtad. Demikianlah sebetulnya bukti yang tak terbantahkan tentang kegagalan demi kegagalan anak-anak manusia dalam menaati hukum Taurat. Tak ada yang sanggup melakukannya dengan sempurna dan selamanya. Memang ini bukan rencana perjanjian Allah sejak semula. Itulah alasannya Allah hanya ingin memberikan perjanjian kasih karunia yang berdasarkan iman, bukan berdasarkan perbuatan. Allah memenuhi kehendak mereka hanya ingin membuktikan bahwa pilihan mereka tidak lebih baik daripada pilihan Allah sendiri. Namun, bukan Tuhan namanya jika ia tidak punya solusi untuk kegagalan makhluk ciptaannya. Itulah sebabnya Allah mengirimkan syafaat untuk menutupi kegagalan demi kegagalan itu. Dialah Yesus sang juru syafaat. Hanya dialah yang sanggup melakukan segala tuntutan perjanjian Sinai itu dan memenuhi segala konsekuensinya. Bahkan mengakhiri klausul perjanjian itu di kayu salib untuk membuat sengat mautnya padam, masa berlakunya usang,
dan eksistensinya musnah. Bacalah Ibrani 8 ayat 13. Lalu seperti apa realitasnya pengganti perjanjian lama itu untuk kita saat ini? Roma 4 ayat 13 sampai 16. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya, bahkan ia akan memiliki dunia, tapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka mengharapkannya dari hukum Taurat, menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batallah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Untuk memenuhi semua ini lebih luas dan lebih dalam, mari nikmati live streaming podcast Meditasi Alkitab pada hari Selasa depan, tanggal 9 September 2025. Bersama Pendeta Manuntun Hutasoid dan Bapak Yoni Prasetya Satomo dari Studio Ulibana. Haleluya, Tuhan memberkati.